Ya oke, selamat sore sahabat petani milenial. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan berbagi lagi cara pengendalian atau cara penanganan hama tikus padi sawah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan, teman-teman. Jadi cara ini merupakan salah satu cara terakhir atau solusi yang sebenarnya tidak direkomendasikan buat petani ya. Tapi mau bagaimana lagi, sebenarnya kita ingin punya tanaman padi yang benar-benar aman dari serangan hama tikus padi sawah, teman-teman. Nah, karena di daerah saya lumayan sangat tinggi populasi tikus itu sendiri, maka dari itu saya harus menggunakan cara ini, teman-teman. Nah, apa saja bahannya, teman-teman? Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan oli bekas ya, oli bekas. Jadi oli bekas ini berfungsi untuk sebagai perekat ya, perekat daripada racun yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua di sini saya siapkan insektisida merek Starban, teman-teman. Nah, jadi di sini Starban ini sangat ampuh sekali dalam hal untuk membunuh tikus itu sendiri ya. Jadi walaupun Starban ini tidak ada tercantum untuk penanganan hama tikus, namun di sini sudah terbukti, teman-teman, sudah banyak petani yang sudah melakukannya ya, terutama saya sendiri. Nah, ini Starban sangat ampuh untuk membasmi hama tikus itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi kita gunakan Starban ini sebagai racun kontak lambung ya. Ketika tikus menyentuh air yang ada di petakan, karena sifat tikus itu sendiri sifatnya pembersih, jadi dia akan membersihkan badannya dengan cara menjilat ya. Kemudian tikus akan perlahan mati dengan sendirinya, teman-teman. Dan yang terakhir, saya gunakan racun tikus itu sendiri, teman-teman, yaitu merek Kopi Plus ya. Jadi inilah kunci utama dalam hal kita melakukan pengaplikasian menggunakan oli bekas ya. Nanti kita akan campurkan kedua bahan ini ke dalam oli bekas, teman-teman. Jadi seperti apa cara pengaplikasiannya, sebentar saya akan praktekkan langsung ya pada petakan sawah yang saya punya, teman-teman. Nah, jadi karena saya biasa melakukan atau sering sekali melakukan solusi ini, sekarang saya akan berbagi kembali pada teman-teman semua, khususnya teman-teman petani padi sawah ya. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke proses tahap pencampurannya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita buka dulu oli bekas ya. Nah, di sini saya dapatkan dari bengkel terdekat ya. Kemudian kita campurkan dulu ini, teman-teman. Nah, ini racun tikusnya. Jadi kita tidak memasukkan semuanya ya, hanya kita memasukkan setengah racun tikus merek Kopi Plus ini, teman-teman ya. Kita langsung saja kita masukkan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita sudah memasukkan Kopi Plus ya, sebanyak setengah saset ya, sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan insektisida merek Starban ke dalam oli bekas, teman-teman. Nah, jadi untuk dosis kita gunakan 2 tutup botol Starban ya ke dalam oli 1 liter, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kedua bahan sudah kita masukkan ke dalam oli bekas ya, dan saatnya kita lakukan pengocokan ya, pengocokan secara halus agar tidak terjadi penumpahan teman-teman. Nah, oke, saya kira cukup teman-teman. Saya rasa ini sudah tercampur ya. Saatnya kita lakukan pengaplikasian pada petakan sawah yang tinggi akan serangan hama tikus itu sendiri teman-teman. Oke, sahabat petani milenial. Nah, jadi di sini saya sudah berada di persawahan yang saya punya ya. Jadi ini padi umur 1 bulan setelah dilakukan penanaman atau hasil tabela rendam ya, yang kemarin saya lakukan seperti pada video sebelumnya. Dan ini pertumbuhannya sangat bagus ya. Dan kali ini karena di sini biasa sering terjadi serangan, jadi ini untuk antisipasi ya, atau mencegah terjadinya serangan susulan, karena sudah terdapat di situ, bagian situ ya, ada beberapa serangan. Tapi di sini saya sudah menyiapkan cairan khusus ya, yang sebelumnya sudah saya lakukan pencampuran. Dan ini dia teman-teman. Nah, ini jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita perhatikan di pinggir pematang, seperti ini. Kita cukup menuangkan seperti ini saja teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Nah, otomatis dia akan berjalan ya, dan tidak perlu ragu teman-teman, karena oli sifatnya berada di atas ya, dan akan mengikuti aliran air. Jadi tidak akan mengganggu kualitas tanah ya, atau pH tanah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena setiap musim saya sudah menggunakannya teman-teman, dan alhasil padi saya aman ya, dan tumbuh subur seperti ini ya. Jadi tidak ada pengaruh pH tanah akan menurun, karena ini akan terbawa air teman-teman. Jadi ini kita isi tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, cukup setiap 2 langkah sekali kita tuangkan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, dan di sebelahnya juga ya. Nah, 3 langkah juga bisa ya, kita kocorkan seperti itu. Nah, sedikit-sedikit teman-teman, yang penting kita mengelilingi petakan sawah ya. Petakan sawah kita kelilingi setiap 2 langkah atau 3 langkah teman-teman. Oke, jadi untuk pencegahan bisa kita lakukan 1 minggu sekali ya, kecuali serangan yang begitu tinggi bisa kita lakukan 4 hari sekali atau 5 hari sekali teman-teman. Karena di sini serangan agak kurang, jadi saya lakukan seminggu sekali ya. Dan satu hal lagi teman-teman, di sini air petakan sawah tidak boleh mengalir ya. Dalam catatan, airnya harus diam teman-teman, tidak boleh air keluar masuk ataupun mengalir teman-teman. Jadi ini harus diam teman-teman, posisi air diam ya. Nah, dan syukurnya ada air hujan yang akan membantu nanti untuk penambahan volume airnya teman-teman. Oke, jadi saya akan lanjutkan lagi pengisian oli yang dicampurkan insektisida. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu ya video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Oke, sekian dan terima kasih.